Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau bikin playlist video yang kedepannya bakalan diisi sama challenge-challenge dari Code Wars ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau belajar programming atau udah menjadi programmer gitu ya, pasti nggak bakalan asing dengan yang namanya Code Wars. Jadi Code Wars ini adalah sebuah platform ya yang ada di internet, ya website lah gitu. Nah, websitenya ini tuh berisi challenge problem solving gitu yang dapat diselesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman gitu. Nah, bahasa pemrogramannya itu bisa kalian selesaikan dengan bahasa apa saja gitu ya, mau Java kayak mau JavaScript atau apapun lah pokoknya. Nah, tapi di channel gue, karena gue bahasa utama yang gue pelajarin adalah JavaScript, jadi gue akan menyelesaikan soal-soal ini dengan menggunakan bahasa JavaScript. Ya mungkin kedepannya kalau misalnya gue udah belajar bahasa baru, gue bisa mengerjain pakai bahasa yang lain gitu. Nah oke, jadi di episode pertama ini gue pengen ngerjain ya. Jadi gue di sini pengen ngerjain soal-soal dari yang levelnya paling rendah dulu ya. Kan soalnya di Code Wars itu ada level-levelnya kan, dari 8Q sampai 1Q gitu. Kalau nggak salah 8 ya paling rendah tuh. Nah di sini gue pengen ngerjain yang rendah-rendah dulu aja gitu. Nah terus kalian juga kalau kalian tahu nih, mungkin yang udah sering itu di Code Wars itu kan pasti pada pendek-pendekan sintaks gitu kan. Nah cuman di sini gue nggak pengen ke arah situ ya. Di sini gue pengen ngejelasin algoritmanya aja gitu. Jadi bukan berdasarkan pendek enggaknya codingan gue gitu. Jadi gue akan bikin codingan sejelas mungkin gitu kan. Soalnya kadang kalau misalnya terlalu pendek malah nggak ngerti gitu. Jadi gue bikin yang ya masih readable lah gitu codingannya. Yang penting proses dan outputnya bener gitu. Oke, kita mulai aja teman-teman. Jadi di episode pertama ini ya, tadi gue udah nyari-nyari soal. Nah, soal yang pertama itu namanya logic drills, traffic lights. Nah, ini tuh soal apa sih gitu kan? Nah, kita bakal langsung ngeliat di webnya aja. Kita ke webnya sekarang. Nah, kalau kalian ke Code Wars ya, kalian bakalan ngelihat halaman ini deh di home-nya kalian. Nah, soalnya di mana nih? Nah, soalnya itu ada di sini. Kalau kalian ke kata, kalian klik aja katanya. Nah, terus kan di sini ada banyak level-levelnya nih. Ada level 8Q sampai 1Q. Nah, 8 yang paling rendah. Kalian klik aja yang paling rendahnya ini 8Q. Nah terus gue tuh kemarin udah ngeliat salah satu soal ya yang cukup sederhana gitu ya buat awal-awal. Yang tadi gue bilang traffic lights mana ya, kita cari dulu. Oh ini logic drills traffic light. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Nih, di sini ada penjelasannya. Kalian bisa baca. You are writing code to control your town's traffic light gitu kan. Jadi lu disuruh bikin codingan untuk ngatur lampu lalu lintas di kota lu. Terus kalian perlu membuat function ya untuk ngehandle setiap lampu hijau, kuning, dan merah. Kemudian ke hijau lagi gitu. Oh, jadi ganti-gantian nih dari hijau, kuning, ke merah, terus ke hijau lagi gitu. Terus, nah ini complete the function that takes a string as an argument. Jadi functionnya itu dia nerima argumen berupa string, terus representing the current state of the light. Oke. And returns string representing the state the light should change to.
Oke, jadi argumennya itu ya, parameternya ini dia nerima string berupa warna saat ini gitu ya. Saat ini itu berarti yang lagi nyala gitu, hijau. Nah, terus dia harus nge-return warna selanjutnya apa gitu. Nah, kan dari hijau ke kuning ke merah. Nah, berarti dari hijau itu ke kuning ya. Begitupun seterusnya gitu. Kalau dia nerima kuning berarti ke merah gitu. Nah, ini sebenarnya simpel banget dan ada banyak caranya sebenarnya. Kita ngerjain dengan cara sederhana aja ya. Oke, kita langsung ke codingan kita aja, ke IDE kita. Gue di sini pakai Visual Studio Code. Nah, kita udah ke Visual Studio Code-nya. Terus di sini itu sebenarnya kita harus bikin function yang namanya update like. Oh ya, gue lupa ngasih tahu. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa ngoding di CodeWorks-nya, nggak harus di editor gitu ya. Jadi di CodeWorks tuh ada editornya juga. Nih kalau kalian lihat tadi kan ini nih, kalian tinggal ke sini aja, ke train nih, ada tulisannya train ya. Kalau di gua train again. Ini kalian masuk, nah kalian di sini bisa ngoding di sini sebenarnya gitu. Cuman ya nggak ada, gua nggak tahu sih, kayaknya nggak ada snippetnya gitu. Nah kalian tuh sebenarnya harus ngoding di sini gitu. Nah, ini functionnya gue samain aja namanya update like. Nah kita balik ke codingan kita lagi ya. Nah jadi gue di sini udah bikin function yang namanya update like. Nah kita bikin codingannya di sini nih. Jadi kita ya terserah kalian sih mau ngoding di editor yang di web atau ya pakai editor kalian sendiri, bebas sih. Nah di sini gue udah bikin function ya, namanya update like yang sama kayak di webnya tadi. Nah function ini dia tuh nerima satu parameter, yang mana parameter ini adalah yang menunjukkan lampu pada saat itu gitu. Jadi kalau dia lampunya kuning, dia harus nge-return warna merah gitu ya. Jadi urutannya tuh hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah gitu seterusnya. Nah, berarti kita di sini bisa bikin logic kan? Kita di sini bisa bikin logika di mana jika current lamp-nya itu warna apa? Hijau, dia itu harus nge-return yellow ya kan? Kuning. Nah, biar nggak returnnya banyak, kita bikin satu variabel aja. Bikin variabel next lamp gitu ya, biar jelas. Jadi next lamp itu lampu selanjutnya apa gitu, dia itu string kosong. Kita pakai let aja. Nah kalau misalnya dia warna hijau, next lamp-nya berarti warna kuning gitu kan. Nah jadi gue mau jelasin dulu ya, ini maksudnya apa sih bang gitu kan. Ini tuh sama dengan 3 kayak gini, cuman ini nggak ada spasinya ya, jadi dia bentuknya kayak gini otomatis sih kalau di editor gua gitu. Nah ini tuh artinya nyamain gitu ya, nyamain value yang ada di sisi kiri dengan value yang ada di sisi kanan gitu. Nah bedanya sama-sama dengan doang, ini tuh namanya assignment. Jadi assignment ini adalah kita tuh ngisi value baru ke variabel yang udah ada gitu. Kan kita punya variabel next lamp, terus kita assign ulang dengan string baru dengan yellow gitu, karena dia green current lamp-nya gitu. Nah selanjutnya kalau current lamp-nya warna hijau, warna kuning gitu kan, si next lamp-nya berarti warna merah gitu kan. Nah kalau selain ini gitu ya, berarti selain green, yellow,
kita bisa else aja. Nah tapi kalau else gini bahayanya kita bisa masukin input apa aja nih, misalnya input blue gitu kan, blue nggak ada kan, tapi dia masuknya bakalan ke else nih. Nah berarti nggak valid nanti jadinya. Berarti kita mendingan di gini aja, else if lagi, if current lamp sama dengan red, berarti next lampnya sama dengan green gitu kan. Nah udah deh, kan dari sini kita udah dapat next lampnya. Nah next lampnya ini tinggal di return deh, return next lamp. Udah dapat. Nah cara ngejalaninnya gimana nih gitu kan? Cara ngejalaninnya kita tinggal panggil functionnya aja, update light. Nah di sini kita isi argumennya, misalnya kita isi warnanya sekarang lagi hijau gitu ya. Kalau lagi hijau dia harusnya warna kuning ya. Nah kita coba jalanin, kita jalanin pakai Node.js ya, Ctrl J, ntar bakal kebuka ini. Nah terus di sini kita bakal jalanin node traffic light. Sorry, belum gua console log, makanya nggak muncul. Jadi console log ini buat munculin ya, buat munculin ke terminal kita gitu. Karena dia cuma return doang nih, return value doang tapi nggak ditampilin. Nah ini buat nampilinnya console log. Kita ulang lagi node traffic light yes. Nah udah dapat kan yellow, bener nih berarti. Kita coba dengan yang lain, yellow. Kita coba semua aja ya. Green, red, tuh kan. Berarti nanti harusnya ini ya, apa namanya? Nanti harusnya ini warna yellow, terus ini warna merah, ini warna hijau, green. Kita coba lagi Node Travel.js. Nah udah bener nih, yellow, red, green gitu ya. Sederhana banget kan sebenarnya, tinggal di if else saja gitu. Nah tapi gue masih penasaran nih, ada logika lain nggak yang bisa dipakai gitu kan selain ini gitu. Kita bakal nyoba ya. Gue juga belum nyoba sih sebenarnya. Coba-coba aja, kita coba-coba aja. Sebenarnya kalau coding tuh kita harus sering-sering nyoba gitu ya, nyoba apapun lah, otak-atik gitu. Kalau kita nggak otak-atik, kita nggak akan ketemu cara lain ntar. Coba kita bikin array. Bentar, kalau array, misalnya array, terus arraynya itu di loop. Kalau di loop terus mau diapain? Dapat per elemen. Terus kayaknya jangan gini. If current lamp. Gimana ya? Kalau gue bikin objek gimana? Satu, misalnya gini, satu, coba-coba aja ya. Yellow, terus red gitu kan. Oke. Nah di sini gua bakalan
ntar kalau misalnya gue ubah ke array sama aja dong. Mending dari awal gue array sekalian. Current lab red. For off. Di sini ada color sama ada indeksnya. Di sini objek lamps dot entries. Terus gimana? Sama aja sih ya sebenarnya. Lamps apa nih? Lamps I gitu. Lamps I sama dengan current lamp. If lamps I sama dengan current lamp, return cuman nanti ini bakal ada errornya ya, adalah pasti. Return lamps I plus 1. Kalau udah gini terus gimana? Green, yellow. Nah, masalahnya kan kalau dia I-nya itu udah di sini ya kan, 0 1 2. Lamps 3 kan nggak ada ya. Gitu. Nah, di sini kasih kondisi nih I sama dengan 3. Berarti lamps 0. Kalau enggak lamps plus 1. Color sama dengan current lamp. Bener nggak sih? Coba kita telusurin lagi. Kita punya array, terus kita loop ya si array-nya ini tuh. Dia bakalan dapat per elemennya kita sebut color, terus dia bakalan dapat indeksnya 0 1 2. Terus dicek nih setiap elemennya, kalau ada elemennya ini yang sama namanya sama current lamp ya kan. Misalnya kita masukin hijau, kalau hijau sama dengan hijau, oh berarti bener. Nah, dicek lagi nih, si I nya sama dengan 3 enggak? Oh bukan 3 nih, berarti 2. I nya sama dengan 2 enggak? Kalau enggak sama dengan 2 berarti ini. Kalau sama dengan 2 berarti dia sampai pojok sini kan, berarti dia balik ke 0. Lamps 0 gitu. Lamps 1. Kita coba aja. Yes, nodes traffic like jazz. Tidak, undefined.
lamps 0. Kenapa undefined deh? Emang ini nggak dapat i nya? Oh, gue kayaknya salah dah. Kayaknya i nya di depan. Kayaknya ya. Nah, bener kan? Jadi indeksnya dulu baru si elemennya. Udah bener nih teman-teman nih. Jadi kalau misalnya dia green, yellow. Kalau dia yellow, red gitu kan. Kalau dia red, balik lagi ke green gitu. Nah, jadi kita udah punya dua cara nih. Cara pertama tadi yang if ya. Cara pertama tadi yang if. Bisa di ini gak sih? Wih, jauh juga andunya, gila. Nah, ini cara pertama itu yang pakai if else. Cara kedua kita pakai ngeloop gini. Gue yakin masih ada cara lain lagi sih yang lebih simpel. Mungkin orang-orang yang udah banyak pengalaman gitu ya di Codewords itu bahkan bisa satu baris mungkin kodenya. Tapi di sini gue pengen nyobain codingan yang readable aja gitu, yang kita semua gampang mahaminnya lah gitu. Gak perlu jago-jago satu baris dulu lah, yang penting logikanya dapat dulu aja gitu. Nih, jadi kita punya dua cara. Bisa pakai if else ini, bisa juga dengan cara ngeloop gitu kan. Nah, ini cara ngeloop ini lebih pendek gitu kan, atau bisa lebih dipendekin lagi nih. Ya, kalian coba sendiri aja gitu. Kalau yang if else ini udah pasti lebih panjang sih. Nah, oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Jadi gue per episode nih ngejelasinnya satu soal aja gitu ya, satu challenge gitulah. Ya agak panjang dikit nggak apa-apa lah, tapi yang penting kita bisa dapat logiknya gitu. Oke, gitu aja teman-teman video dari ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, terus di like video gue, dan di share ke teman-teman kalian ya, karena dukungan dari kalian sangat membantu perkembangan channel gue. Oke, see you next time. Thank you and see you on the next challenge. Come down, we're not in a war. This is not a battlefield. Let's drop these weapons down, 'cause we